Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur sosial. Struktur sosial merupakan sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, di mana dalam tatanan sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peran sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, dalam konteks struktur sosial itu, di Indonesia terutama, struktur sosialnya dapat dilihat secara horizontal yang mendatar begini, atau yang vertikal yang tegak lurus begini. Sekarang saya bahas dulu tentang bagaimana secara horizontal, yaitu struktur sosial yang ditandai dengan adanya kesatuan sosial yang berdasar pada perbedaan suku bangsa, agama, dan adat. Itu kita letakkan pada posisi yang horizontal. Kemudian yang kedua, yaitu secara vertikal, yaitu sebuah struktur sosial yang ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasar perbedaan lapisan-lapisan sosial, misalnya karena ekonomi, karena tingkat pendidikan, dan seterusnya. Kemudian ciri dari struktur sosial itu biasanya kita mengenal adanya indikator yang tadi saya sebutkan, yaitu adanya sebuah status dan sebuah peran, di mana status sosial itu merupakan posisi seseorang dalam sebuah hubungan masyarakat antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain, baik itu menyangkut perilaku, hak, maupun kewajiban. Kemudian status sosial. Status sosial itu merupakan rangkaian norma dan perilaku yang dijadikan oleh seseorang itu sebagai sesuatu yang menunjuk pada status sosialnya dalam sebuah masyarakat. Nah, kemudian dari adanya tatanan sosial tadi itu yang terbentuk secara status sosial maupun peran sosial, baik yang vertikal maupun yang horizontal, tentu di situ merupakan bagian yang saling kait-mengkait seperti ini, saling berhubungan erat. Nah, kemudian antar komponen tadi tidak bisa dilepas-lepaskan, jadi menjadi satu kesatuan. Nah, ketika menjadi satu kesatuan seperti itu, maka struktur sosial itu akan berfungsi. Nah, sekarang fungsinya struktur sosial itu, yang pertama adalah untuk pengawasan, yakni sebagai penekanan terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan yang berada dalam sebuah kelompok masyarakat. Fungsinya itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menanamkan disiplin masyarakat. Maksudnya, individu atau kelompok itu akan mendapatkan pengetahuan tentang kesadaran sikap, kebiasaan, dan kepercayaan kelompok masyarakat. Nah, ini adalah fungsi dari struktur sosial itu. Kalau kita analogkan sebagai sebuah bangunan, maka struktur sosial itu sama dengan sebuah struktur bangunan. Misalnya membangun rumah itu ya, ada gentingnya, ada dindingnya, ada lantainya, ada pintunya. Sama.
distribusi sosial terjadi seperti itu. Ada yang tadi dikatakan statusnya, ada perannya, ada fungsinya masing-masing orang dan status dan peran tadi. Anak-anaknya seperti itu. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan dalam materi distribusi sosial ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.